Halo, selamat siang semuanya. Balik lagi di RM Tour bersama saya Randi sendiri, guys ya. Oke, hari ini saya mau bahas mengenai dokumen-dokumen atau persiapan apa aja yang harus disiapin oleh para peserta pada saat apply visa Amerika, ya guys ya. Soalnya banyak yang masih bingung gitu, kok kalau misalnya pas saat interview gitu apa aja yang mesti dibawa gitu ya. Biar lengkap gitu, kok biar nggak ada yang ketinggalan gitu. Oke, hari ini saya mau bahas itu semua ya. Pertama-tama, kalian itu pada saat ke interview itu wajib bawa berkas yang paling penting. Berkas paling penting itu apa? Nomor 1, appointment atau jadwal konfirmasi janji temu, ya guys ya. Jadi pada saat kalian apply visa Amerika, itu nanti kalian dapat jadwal interview, itu nanti di print ya. Di print itu nanti ada barcode segala macamnya, itu nanti di print ya, bawa nanti pada saat interview ke embassy gitu guys ya. Itu kalau misalnya bahasa Inggris nanti dia namanya appointment confirmation. Kalau misalnya bahasa Indonesia ini nanti, soalnya kan tergantung kalian pilihnya menunya Inggris atau Indonesia bahasanya. Kalau misalnya bahasa Indonesia namanya konfirmasi janji temu ya, itu wajib dibawa. Itu ibaratnya tiket masuk kalian ke embassy ya guys ya, itu harus dibawa. Nah selanjutnya yaitu namanya berkas DS confirmation. Pada saat kalian apply visa Amerika itu namanya ada DS confirmation ya. Itu wajib kalian bawa. Itu biasanya cuma 1 lembar ya, tergantung kalian printnya berapa lembar. Itu biasanya 1 lembar full yang ada foto muka kalian ya guys ya, yang terus ada tulisan ini bukan visa ya, this is not visa. Itu kalian bawa, itu namanya DS confirmation ya. Nah selanjutnya kalau DS 160 yang ada sekitar 6 atau 7 lembar PDF ya, itu nggak perlu dibawa ya guys ya. Itu ada tulisan do not bring to interview, itu nggak perlu kalian bawa. Itu untuk kalian ya untuk berkas kalian aja, untuk baca-baca ya, kalian lihat-lihat lagi ya, itu boleh ya. Karena apa? Karena nggak perlu bawa, karena apa? Karena embassy udah punya salinan tersebut ya guys ya, jadi kalian nggak perlu bawa, mereka juga ada gitu ya, seperti itu kurang lebih ya. Selanjutnya berkas yang paling penting yaitu paspor ya. Dulu ada tuh yang kejadian lucu ya, paspornya bawa fotokopi ya. Itu paspor harus asli guys. Kalau misalnya kalian bawa fotokopi nanti di sana bisa diketahui nama officer, jangan, harus asli ya guys ya. Paspor harus asli, nggak perlu fotokopi, itu asli ya. Terus selanjutnya dokumen yang ya nggak gitu, sebenarnya nggak gitu sering ditanya ya, hampir jarang banget ditanya, cuma jaga-jaga aja ya, jaga-jaga aja, ini sifatnya jaga-jaga. Kartu keluarga, akte nikah, itu kalau bagi yang menikah ya guys ya, itu jaga-jaga aja ya, sekali lagi jaga-jaga, itu bawa aja ya. KTP nggak perlu karena identitas kalian itu paspor ya, paspor. Akte lahir sebenarnya juga nggak perlu sih sebenarnya, cuma kalau misalnya kalian mau bawa fotokopi aja boleh ya. Untuk akte nikah ataupun akte lahir itu sifatnya jaga-jaga aja guys ya, jadi nggak wajib ya. Karena yang ditanya itu ada loh, tapi yang ditanya ada cuma dikit-dikit banget, sekitar dari 50 orang paling cuma 1 lah ditanya gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kalian udah mau approve, tiba-tiba ditanya itu kalian nggak bawa, kan jadi sayang ya, jadi ketunda gitu ya. Terus selanjutnya rekening koran ya, ini sifatnya yang saya ngomong sampai ke belakang ini sifatnya optional ya, nggak wajib ya. Rekening koran itu biasanya mutasi 3 bulan terakhir. Kalau mau lampirin referensi bank juga boleh ya guys ya. Itu sebenarnya referensi bank ya nggak wajib juga, itu cuma negasin bahwa betul itu nasabah bank tersebut gitu ya, bahwa orang ini betul nasabah bank ini dan mempunyai saldo segini ya. Itu referensi bank seperti itu sebenarnya nggak perlu banget ya. Jadi mutasi rekening koran itu lebih oke ya dibanding referensi bank ya. Nah itu rekening koran itu 3 bulan terakhir biasanya. Cuma kalau kalian transaksinya banyak, kok ini transaksi saya banyak banget nih, 1 bulan banyak, ya udah 1 bulan aja cukup ya. Karena 3 bulan bisa kalian bawa berat-berat. Itu ada yang pada bawa dulu sampai setumpuk gede banget, itu isi mutasi rekening koran gitu ya. Ya alhasil dia kelimpungan sendiri, maksudnya bawa sebanyak itu gitu ya. Selanjutnya, kalau kalian kerja itu bawa surat keterangan kerja ya. Surat keterangan kerja itu isinya apa kok? Ya isinya surat membuktikan bahwa kalian memang kerja di situ, bahwa posisinya apa gitu ya. Nama ini kerja di sini, posisinya sebagai apa, sudah berapa lama ya. Itu namanya surat keterangan kerja ya. Kalau mengenai berapa lamanya kalian tinggal di Amerika gitu ya, atau tanggal berapanya gitu ya, sebenarnya di surat keterangan kerja nggak perlu banget ya, karena ya itu udah ada di DS 160, itu nggak perlu sebenarnya. Cuma kalau kalian mau lampirin juga boleh. Itu berarti 2 in 1 ya, berarti surat keterangan kerja dan surat cuti itu jadi satu ya. Jadi maksudnya menerangkan bahwa kalian sedang kerja, kemudian kalian nanti mau tanggal berapa ke Amerikanya gitu guys ya. Itu udah 2 in 1 ya, jadi 2 dalam 1.
surat ya. Nah, selanjutnya kalian boleh lampirin slip gaji, boleh, silakan ya. Kalau ini yang lagi bekerja ya. Nah, kalau misalnya kok saya usaha, kalau usaha ya boleh lampirin akte, misalnya punya PT, misalnya PT ya, lampirin akte ya, akte PT-nya. Terus kalau misalnya kalian ada surat keterangan usaha boleh, terus misalnya SIUP boleh, ataupun kalian misalnya punya NIB ya boleh. Jadi NIB itu paling gampang, kalian tinggal buat di Google aja, itu gampang ya, sehari kelar kok ya, tinggal masukin NPWP aja ya. Jadi itu berkas semua yang perlu kalian bawa ya. Di luar itu mungkin kalau misalnya kalian ada sponsor ya, sponsorship, misalnya kalian dibiayain oleh orang lain gitu ya guys ya, itu atau diakomodir oleh orang lain ya, itu kalian boleh lampirin surat sponsor ya guys ya dari orang tersebut gitu ya, bahwa benar saya mengakomodasi, nanti segala akomodasinya ditanggung oleh saya gitu ya guys ya, itu surat sponsor seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kalian misalnya cantumin di sana misalnya punya family ataupun punya ya punya keluarga lah di sana ya, itu kerabat ya di Amerika, itu kalian boleh lampirin misalnya paspor yang bersangkutan boleh, nanti tinggal scan di print ya guys ya, itu untuk sebagai bukti benar nih orang ini ya benar itu kerabat saya gitu ya, seperti itu ya guys ya. Yaudah, itu udah semuanya udah lengkap banget ya. Di luar itu udah nggak ada lagi ya. Jadi di luar itu udah nggak ada lagi. Kayak misalnya tiket segala macam itu nggak perlu ya guys ya. Udah saya terangin berkali-kali, tiket hotel, tiket pesawat itu nggak perlu ya guys ya. Udah cukup semua, dengan itu aja kalian udah bisa interview ya. Oke guys, good luck untuk apply visa Amerika ya guys ya. Oke, see you on the next video. Dadah.